Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Hai guys, jadi rate untuk film Human Centipede 2 Dimas kasih rate 8/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review Human Centipede 2. Kemarin Dimas sempat tertunda gara-gara kemarin tuh masih sibuk banget. Dan kali ini Dimas kesempatan untuk nge-review Human Centipede yang kedua. Jadi kata orang-orang nih ya, Dimas sudah baca-baca di Instagram juga, katanya lebih serem dan lebih sadis yang kedua. Apakah benar? Kalian lihat review ini sampai habis. Disutradarai oleh Tom Six, tetap dengan genrenya yaitu thriller. Banyak banget orang yang mikir bahwasanya ini memang lebih serem daripada yang pertama. Banyak banget seperti teman Dimas yang katanya kurang puas dengan Human Centipede 1 first sequence, dimana yang ke satu itu lebih kayak biasa aja gitu, nggak terlalu sadis. Nah, sutradaranya ini berhasil mengambil hati penonton kembali karena mendengar apa keluhan penonton di Human Centipede 1 agar dibikin lebih sadis dari film sebelumnya. Jalan ceritanya itu memang bener-bener dibuat sedemikian rupa. Kalau misalnya di Human Centipede 1 kan nggak terlalu jelas, nggak terlalu detail gitu penjelasan dari ceritanya. Kalau jujur dari segi cerita Dimas lebih suka yang kedua sih. Sebelum masuk ke sinopsisnya, Dimas mau bilang bahwasanya film ini tuh black and white. Jadi kesan seramnya itu lebih guys, karena pas nonton film Parasite yang black and white, tatapan mata dia, terus walaupun ada adegan darah, adegannya itu darahnya itu ya hitam gitu. Jadi maksudnya nggak nampak gitu karena di black and white kan. Nah, justru malah karena black and white malah lebih seram sih kesannya. Oke, sinopsis dari film ini adalah berkisah tentang si Martin Lomax yang diperankan Harvey. Nah, ini dia itu kayak sebagai petugas parkir gitu guys, tapi dia kayak ada monitornya gitu. Dia menjaga CCTV-nya di salah satu gedung gitu. Di balik sisi dia penjaga parkir itu, dia itu terobsesi banget sama Human Centipede 1, yaitu filmnya. Jadi ini seakan-akan kayak ada orang lain yang terobsesi sama film Human Centipede 1. Jadi pada film ini si Martin itu bener-bener terobsesi banget sampai-sampai dia membuat buku di mana isinya ada foto-foto pemain, ada juga kayak ilustrasi cara untuk menyatukan manusia-manusia. Bener-bener dia mempelajarinya dari hanya sebuah film. Dan sebenarnya harusnya nggak bisa kayak gitu. Tapi inilah yang diterima dari psikopat itu. Jadi dia ingin lebih sadis dari Dr. Hater. Dimana Dr. Hater ini kan cuma 3 orang. Nah, dia mau bikin 12 orang jadi satu. Gila nggak tuh? Sampai-sampai dia kan mengumpulkan korban-korbannya. Dari kayak dia pas di parkiran itu, dia jumpa orang-orang. Nah, dia ditembakinnya orang itu. Dibawanya ke mobil, dibawanya ke gudang itu. Tukang gudangnya pun ditembaknya. Dia dimintain sewa bayaran untuk gedung itu, tapi dia tuh kayak menolak gitu guys. Jadi cara penolakan dia itu dengan menembak si yang punya gedung. Nah, sebenarnya di film ini juga dialognya sedikit banget. Hal itulah yang membuat film ini tuh nggak kaya akan dialog. Tetapi walaupun nggak banyak dialog yang dihadirkan di film ini, justru lebih menambah kesan sadis kalau menurut Dimas. Dia juga membohongi artis yang ada di Human Centipede 1, yaitu Ashlyn Yenny, dan turut menjadikannya sebagai korban. Sangat berbeda dia dengan Dr. Hater, di mana Dr. Hater ini kan sangat mempertimbangkan pakai bius, pakai alat-alat medis. Nah, dia enggak guys, dia menggunakan gergaji, menggunakan palu, menggunakan paku, menggunakan lem. Kalau misalnya Dr. Hater kan kayak memang dia dokter. Nah, dia ini kayak orang biasa aja si Martin ini. Dan dia ingin menyatukan orang-orang itu dengan alat yang dia punya, kayak alat-alat bangunan gitu. Pasti prosesnya lebih menyakitkan. Jadi di review kali ini mungkin ada spoiler. Nah, Dimas mau nge-spoilerin sama kalian karena apabila kalian nggak sanggup nonton filmnya, kalian bisa skip filmnya. Karena nonton review ini aja, kalau kalian memang nggak tahan dengan review Dimas gitu, dengan adegan-adegan yang dihadirkan, mending kalian nggak usah nonton. Karena Dimas juga sedikit mual sih nontonnya. Dimana adegan dia itu ngasih makan kelabangnya dengan kayak ulat gitu, itu beneran creepy banget karena muka dia tuh kayak kesenangan banget gitu sama hewan kelabang. Yang dominannya banyak orang itu nggak suka sama hewan kelabang karena menjijikkan dan juga seram. Nah, posisi ibunya ini kan kayak stres gitu, dimana kan orang tuanya itu mengapain si anaknya itu. Kalian bisa nonton lah filmnya si Martin itu. Jadi kayak ada trauma gitu kan sama si Martin. Tapi ibunya malah menyalahkan si Martin karena perbuatan ayahnya. Dia menyalahkan bahwasanya ayahnya dipenjara gara-gara Martin, padahal kan ayahnya yang salah. Jadi di sini nampak banget dimana ibunya stres banget mempunyai anak seperti Martin.
Jadi di film ini banyak banget menampilkan adegan di mana dia memukul kepala orang lain menggunakan linggis tanpa merasa bersalah. Muka dia kayak ya udah biasa aja gitu. Pada saat korbannya udah kena, dia udah kayak biasa, malah dia ada juga salah satu adegan dia ketawa. Sebenarnya perilaku dia kan ini kan akibat dari ulah ayahnya juga yang mengganggu mental si Martin tadi. Terus ada adegan di mana mamanya ini kan kayak tahu gitu si Martin itu punya buku itu, lalu dikoyak-koyainnya. Martin nangis dong. Rupanya si Martin ini mengambil linggis, dipukulnya mamanya, baru tuh dipukulnya lagi, kepalanya sampai hancur gitu guys. Itu serem banget. Dan ada tetangganya itu yang memang gak suka sama mereka gitu. Awalnya kayak mereka makan, dipanggil, oh tiba-tiba si Martin ini dipukul si tetangganya itu. Tiba-tiba si Martin ini membuat ulah lagi, kayak dipukul-pukulnya ke atas rumahnya itu biar tetangganya tadi merasa terganggu juga. Terus itu datang tiba-tiba mamanya kondisi kepalanya udah pecah gitu kayak ada di film Midsommar. Terus ada juga di film ini yang hamil tanpa alat bius, mengoperasinya itu nggak ada alat bius, dimana ada adegan ngapain gigi gitu pakai palu gitu diketok-ketok tapi darahnya keluar-keluar gitu. Itu sadis banget sih menurut Dimas. Dilihat dari trailernya, film ini tuh memang gak bertele-tele banget, dimana langsung masuk ke konflik si Martin ini memang gangguan mental dan dia memang terobsesi banget sama Human Centipede 1. Inilah yang membuat film ini tuh gak bertele-tele. Untuk sinematografi di film ini Dimas rasa terkesan biasa aja, gak terlalu spesial banget. Tapi karena black and white tadi, format filmnya, itulah yang menambah kesan seram. Tone warna di film ini jelas gelap putih gitu, putih gelap. Untuk durasi 87 menit menurut Dimas worth it banget karena nggak terlalu panjang, nggak terlalu cepat, dan cukup membuat Dimas selama nonton kayak gitu. Karena memang apalagi nontonnya sendirian guys, kayak mual banget sih sebenarnya. Untuk kalian yang masih anak-anak tidak direkomendasikan untuk nonton film ini, minimal 18 tahun ke atas, karena adegannya ini bukan adegan yang gimana-gimana anu-anu gitu, enggak, tapi adegannya itu penuh darah tapi dalam format hitam, tetap aja menyeramkan loh. Artis dan aktor yang paling bagus di film ini ya Martin sendiri. Memang kesannya kayak psikopat gitu, dan dia itu ya nggak ada ngerasa bersalah. Pas banget perannya itu, dia berani banget. Jadi kayak pas banget lah peran ini sama dia. Sekian review dari Dimas. Mungkin Dimas bakal review film-film selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah. Apakah Dimas mau nge-review film Human Centipede 3? Kalian bisa komen di bawah. Makasih udah nonton video ini.